Oke, masih bersama Rena di program Coffee Morning 102,5 FM Basuma, radio favorit kita. Dan seperti biasa sahabat pendengar Basuma FM, pagi ini Rena mau kasih semangat pagi buat sahabat pendengar Basuma yang lagi pada simakin Coffee Morning program ya. Semangat-semangat buat semuanya, semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya. Dan apapun hambatan ya, yang mungkin hari ini sahabat pendengar Basuma hadapi bisa terselesaikan dan teratasi dengan baik tentunya ya. Aku yakin semua sahabat pendengar Basuma yang lagi pada dengerin pada pagi hari ini bisa melewati semua deadline-nya dengan baik dan juga terselesaikan dengan sempurna ya. Spesial buat Sivitas Akademika Umko yang lagi pada beraktivitas di tempatnya masing-masing, semoga lancar selalu ya. Semangat buat PMB juga ya yang lagi sibuk-sibuknya nih untuk penerimaan mahasiswa baru. Semoga tambah banyak aja mahasiswa yang daftar ke sini ya. So buat sahabat pendengar Basuma FM yang lagi pada bingung nih cari universitas mana sih yang dekat dengan rumah ya, khususnya daerah Kota Bumi ya, tapi berkualitas dan jurusannya banyak pilihan ya. Di sini tempatnya nih Umko, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ya. Oke, sahabat pendengar Basuma. Nah, pagi hari ini sahabat pendengar Basuma FM, Rena bakal kasih informasi-informasi kece yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat pendengar Basuma ya. Dan kali ini sahabat pendengar Basuma, Rena akan berbagi informasi tentang 6 penemuan paling misterius dalam sejarah peradaban. Oke, sahabat pendengar Basuma dimanapun Anda berada, jadi asal mula suatu penemuan tuh gak jarang menimbulkan rasa penasaran nih sahabat pendengar Basuma. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, ini akan memudahkan para peneliti untuk menelaah lebih jauh tentang sebuah penemuan sahabat pendengar Basuma. Jadi gak jarang ya penemuan misterius-misterius yang ada ini diabadikan ke dalam museum ataupun juga sebuah tempat untuk mengawetkan barang penemuannya sahabat pendengar Basuma FM. Dan tentunya nih sahabat pendengar Basuma, banyak banget penemuan yang ditemukan oleh para arkeolog ya. Nggak hanya sebuah benda, tapi juga ada yang menemukan sebuah tempat, kota kuno, dan lain sebagainya. Dan tentunya nih ketika arkeolog ini menemukan sebuah penemuan, itu ada hubungannya dengan peradaban kuno nih sebelum kita masuk ke era global seperti saat ini ya sahabat pendengar Basuma FM. Oke, sahabat pendengar Basuma. Jadi di sini tuh nggak semua penemuan bisa dipecahkan teka-tekinya ya, sahabat pendengar Basuma ya. Di sini ada beberapa penemuan yang paling misterius yang ada dalam peradaban sejarah manusia nih. Mau tahu apa aja? Yuk langsung aja kita bahas satu-satu ya, sahabat pendengar Basuma. Yang pertama adalah penemuan naskah Voynich, sahabat pendengar Basuma FM. Jadi sahabat pendengar Basuma, naskah Voynich ini adalah salah satu penemuan yang penuh dengan teka-teki sahabat pendengar Basuma. Naskah Voynich mulai muncul setelah Wilfrid Voynich, seorang penjual buku yang membeli kodeks misterius Tapi nih sahabat pendengar Basuma FM, tidak ada yang mengidentifikasi orang di balik artefak tulisan tangan yang ditulis dalam bahasa yang gak dikenal juga sahabat pendengar Basuma ya. Nah, selain teks yang tidak bisa dibaca, naskah ini tuh dihiasi dengan ilustrasi tanaman dan juga objek yang tidak bisa diidentifikasi maknanya ya. Jadi bahasa yang ditulis dalam naskah Voynich ini gak diketahui oleh siapapun, gak ada yang dimengerti oleh siapapun juga sahabat pendengar Basuma FM. Dan secara alami sahabat pendengar Basuma, sekarang naskah itu telah menjadi sumber teori konspirasi ya. Jadi naskah itu telah menjadi sumber teori konspirasi yang terus berkembang sampai saat ini. Dan naskah ini sahabat pendengar Basuma terdiri dari 240 halaman teks dengan sistem tanda yang rumit dan juga sulit untuk diterjemahkan oleh bahasa apapun ya sahabat pendengar Basuma. Yang kedua adalah penemuan monumen Yonaguni sahabat pendengar Basuma ya. Jadi monumen Yonaguni ini adalah salah satu objek penemuan misterius yang belum terpecahkan juga sahabat pendengar Basuma. Monumen Yonaguni ditemukan oleh instruktur selam ya, namanya Kichachiro Aratake. Setelah dia terjun ke perairan lepas pantai Pulau Jepang Yonaguni pada tahun 1986 sahabat pendengar Basuma FM. Dan misteri bawah laut yang belum terpecahkan ini dikenal sebagai Atlantis Jepang sahabat pendengar Basuma ya.
Serangkaian monolit terlihat bertingkat di sisi gunung, sahabat pendengar Basuma ya. Formasi persegi panjang raksasa dengan sudut 90 derajat yang sangat sempurna. Lalu ada dinding lurus tangga dan juga kolom yang diyakini sebagai sisa-sisa sebuah kota kuno yang dulu tenggelam akibat peristiwa seismik ribuan tahun yang lalu, sahabat pendengar Basuma FM. Selanjutnya ada juga penemuan Owen Moa ya, sahabat pendengar Basuma. Nah, jadi pada tahun 1986 ada sekelompok arkeolog menemukan cakar besar seperti dinosaurus, sahabat pendengar Basuma ya, ketika mereka ini menggali sistem gua besar di Gunung Owen, Selandia Baru. Dan ketika ditemukan, sahabat pendengar Basuma, cakar besar ini masih terlihat utuh dengan otot dan juga kulit bersisik yang melekat pada cakarnya ya. Dan para ahli mengkonfirmasi bahwa itu adalah kaki burung moa tanpa sayap yang saat ini sudah punah, sahabat pendengar Basuma FM. Dan spesies burung Owen Moa ini menghilang sekitar 2000 tahun yang lalu ya, sahabat pendengar Basuma. For information nih, sahabat pendengar Basuma, jadi burung moa ini adalah burung besar dengan tinggi itu hampir 12 kaki dan berat hingga 250 kg, sahabat pendengar Basuma FM. Dulu nih, kenapa burung ini bisa punah? Karena dulu burung ini tuh sering banget diburu oleh para pemburu ya, sahabat pendengar Basuma ya. Penemuan selanjutnya itu adalah penemuan garis Nazca. Jadi garis Nazca ini adalah bentukan garis putih yang gak biasa nih, sahabat pendengar Basuma, dan bisa dilihat hanya dari langit nih, sahabat pendengar Basuma FM ya. Jadi garis itu masih menjadi salah satu teka-teki besar ya yang belum terpecahkan oleh para arkeolog, sahabat pendengar Basuma FM. Nah, tujuan dari jadi sahabat pendengar Basuma FM, garis Nazca ini terdiri dari elemen simbol-simbol aneh, struktur tanaman, gambar burung dan juga binatang buas yang tidak dikenali binatang apa gitu, sahabat pendengar Basuma FM ya. Dan ini besar banget ukurannya, sahabat pendengar Basuma FM ya. Dan para ilmuwan pun memperkirakan bahwa garis-garis itu terbuat oleh orang-orang India Nazca sekitar tahun 500 sebelum Masehi dan juga 700 sebelum Masehi, sahabat pendengar Basuma. Tapi gambar-gambar kuno ini masih terlihat utuh selama lebih dari 2500 tahun, sahabat pendengar Basuma FM. Dan karena adanya gambar ini, sahabat pendengar Basuma FM, para penggemar teori konspirasi percaya bahwa garis-garis di gurun Nazca ini diciptakan sebagai lapangan terbang besar bagi para alien. Oke, selanjutnya nih ada bola batu Costa Rica nih. Oke, sahabat pendengar Basuma, jadi penemuan misterius selanjutnya itu yang memang membingungkan arkeolog itu adalah bola batu Costa Rica ya. Penemuan satu ini masih dianggap sebagai salah satu misteri arkeologis yang belum terpecahkan, sahabat pendengar Basuma FM. Jadi batu bulat ini terlihat hampir sempurna bulatannya dan pertama kali ditemukan di Delta Diquis di Costa Rica selama tahun 1930-an ya, sahabat pendengar Basuma ya. Ukurannya mulai dari beberapa sentimeter sampai dengan lebih dari 2 meter dengan diameter tidak diketahui ya, sahabat pendengar Basuma ya. Dan bola yang ada di Costa Rica ini memuncul banyak spekulasi dan juga memunculkan banyak sekali mitos-mitos yang beredar di sana. Yang selanjutnya ini ada Göbekli Tepe, sahabat pendengar Basuma FM ya. Nah, jadi situs kuno Göbekli Tepe di Turki telah menulis ulang sejarah awal peradaban, sahabat pendengar Basuma. Karena sejak penggaliannya yang dimulai pada tahun berapa, nungguin ya. Oke, sahabat pendengar Basuma, jadi situs yang ada di Turki ini mulai digali pada tahun 1995, sahabat pendengar Basuma, belum lama ini berarti ya. Dan penemuan ini telah mengubah cara berpikir para arkeolog tentang era Neolitik ya dan asal-usul umat manusia. Oke, jadi para ilmuwan, sahabat pendengar Basuma FM, menggali struktur melingkar dengan batu berukir rumit dan juga pilar khas yang berusia lebih dari 12.000 tahun nih.
Dan ini kira-kira pada zaman Neolitikum ya, sahabat pendengar Basuma ya. Dan pada zaman Neolitikum pasti di sana belum ada tembikar dan juga pertanian juga belum ditemukan nih sahabat pendengar Basuma FM. Dan saat ini Gobekil Tepe memiliki katedral paling kuno yang dikembangkan oleh umat manusia, dan penemuan penting ini masih harus dieksplorasi lagi secara menyeluruh ya, agar bisa dijelaskan latar belakangnya sahabat pendengar Basuma FM. Oke, nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita. Nanti kita akan berbagi lagi informasi-informasi yang lebih kece. Dan kali ini kita langsung aja simakin lagu yang sudah Rena siapkan. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,5 Basuma FM, radio favorit kita. Oke, masih bersama Rena di saluran 102,5 Basuma FM, radio favorit kita. Dan tentunya masih di Cafe Morning program pagi hari ini. Dan kali ini sahabat pendengar Basuma FM, Rena mau kasih informasi tentang yang sekarang lagi viral banget nih. Ya bener banget, tentang jamur enoki yang dimusnahkan pemerintah ya, karena diduga membawa kuman yang menyebabkan wabah listeria ya. Oke, dilansir dari tribunmataram.com, jamur enoki dimusnahkan oleh pemerintah Indonesia karena diduga membawa kuman yang menyebabkan wabah listeria. Ya, jadi belakangan ini kan sahabat pendengar Basuma, jamur enoki ini jadi makanan kegemaran nih buat masyarakat Indonesia ya, apalagi semenjak wabah pandemi nih ya. Banyak banget orang-orang yang lebih sering masak di rumah, nyobain masakan-masakan ya, mulai dari masakan Indonesia sampai dengan masakan-masakan Jepang, masakan Korea dan juga lain sebagainya. Nah, biasanya jamur enoki ini ada di setiap hidangan tradisional Korea ya, sahabat pendengar Basuma FM. Nah, hal ini membuat jamur enoki banyak banget diburu untuk diolah dengan bahan makanan lainnya ya. Sayangnya sahabat pendengar Basuma, kali ini pemerintah Indonesia harus menarik jamur enoki karena diduga punya kuman listeria ya, sahabat pendengar Basuma FM ya. Jadi listeria ini adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Listeria monocytogenes. Dan orang yang terinfeksi penyakit ini tuh biasanya menyantap makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman ini, dan ternyata banyak ditemukan bahwasanya jamur enoki yang diimpor dari Korea Selatan ya mengandung bakteri ataupun juga kuman listeria ini, sahabat pendengar Basuma FM. Dan biasanya sahabat pendengar Basuma, penyakit listeria ini menyerang perempuan hamil, bayi baru lahir, lansia ya, dan orang-orang yang punya sistem kekebalan tubuh yang lemah, sahabat pendengar Basuma FM. Nah, kali ini Rena bakal kasih tahu nih sahabat pendengar Basuma FM bahwasanya pada tanggal 22 sekitar bulan Maret maksud Rena ya 2020, Ministry of Food and Drug Safety Korea Selatan pun menemukan Listeria monocytogenes pada jamur enoki yang diproduksi oleh 2 perusahaan asal Korea juga, sahabat pendengar Basuma. Akhirnya mereka pun menarik jamur enoki produksi 2 perusahaan itu setelah menemukan adanya bakteri listeria. Oke, sahabat pendengar Basuma, jadi jamur enoki ini biasanya dibudidayakan ya ataupun juga tumbuh di alam liar, sahabat pendengar Basuma FM. Oke, sahabat pendengar Basuma FM, jadi di sini Rena mau kasih tahu tentang fakta dari jamur enoki ya, yang sudah dirangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama, sahabat pendengar Basuma, jadi jamur enoki ini adalah tanaman asli Asia ya. Dikutip dari healthbenefitstimes.com, jamur enoki juga dikenal sebagai jamur enotike ya. Ini adalah jenis jamur yang tipis dengan penutup kecil di ujungnya. Jadi tuh kayak macam apa ya? Di atasnya tuh ukuran tutupnya tuh kecil banget, sahabat pendengar Basuma ya, dan panjang-panjang gitu bentuknya ya. Oke, jamur enoki itu adalah tanaman asli dari Cina, Jepang dan juga Korea. Makanya di sana banyak banget nih makanan-makanan yang dicampurkan dengan jamur enoki, sahabat pendengar Basuma FM. Dan fakta yang kedua, sahabat pendengar Basuma, jamur enoki ini sumber nutrisi, vitamin dan juga mineral loh. Oke, jadi jamur enoki ini adalah sumber nutrisi, vitamin dan juga mineral yang baik sekali untuk tubuh kita nih, sahabat pendengar Basuma FM. Jadi mengkonsumsi 65 gram jamur enoki akan mengandung sebanyak 4,571 mg vitamin B3,
Lalu ada 0,870 mg vitamin. Ya, vitamin B5 maksud Rena ya. Lalu vitamin B1 sebanyak 0,146 mg, vitamin B2 sebanyak 0,13 mg, fosfornya 68 mg, dan zat besi juga nih sahabat pendengar Basuma sekitar 0,7 mg, serta tembaga pun dalam jumlah yang sama ya, 0,7 gram ya. Selain itu sahabat pendengar Basuma, jamur ini juga banyak mengandung asam amino, triptofan, theonin, dan juga zat-zat yang bagus banget untuk tubuh kita ya sahabat pendengar Basuma ya. Selanjutnya sahabat pendengar Basuma FM, jamur enoki ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita juga ya. So, jamur enoki ini menyediakan banyak sekali nutrisi dan juga antioksidan. Nah, kaya akan kandungan tiamin, niacin, kalium, riboflavin, asam patotenat, kalsium, tembaga ya. Ada zat besi dan selenium serta rendah kolesterol ya, sahabat pendengar Basuma FM. Dan selanjutnya nih faktanya adalah jamur enoki ini pun digunakan sebagai pengobatan tradisional ya. Oke, sahabat pendengar Basuma, jadi selama ratusan tahun jamur enoki telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan juga Jepang ya. Beberapa penyakit seperti tonik ya, ada kolesterol tinggi dan juga penyakit perut serta tekanan darah tinggi itu bisa diatasi dengan yang namanya jamur enoki. Selanjutnya juga ternyata jamur enoki ini bisa menurunkan lemak tubuh sahabat pendengar Basuma FM. Oke, dan tentunya nih sahabat pendengar Basuma, selain bisa mengurangi lemak tubuh, sahabat pendengar Basuma FM mengurangi lemak tubuh ya, jamur enoki juga bisa meningkatkan kontrol gula darah kita sahabat pendengar Basuma. Karena rendah gula sahabat pendengar Basuma FM, so ini juga bagus banget untuk pasien diabetes ya. Selain itu juga sahabat pendengar Basuma, manfaatnya itu adalah bisa mencegah sembelit dan juga menormalkan gerakan usus ya. Selain itu juga jamur enoki juga bisa mengembangkan mental dan juga meningkatkan daya ingat serta mencegah alergi. Dan tentunya sahabat pendengar Basuma, fakta yang terakhir nih ya. Jadi jamur enoki ini adalah bahan hidangan Asia sahabat pendengar Basuma. Jadi mereka ini ya orang-orang Jepang, orang Korea dan juga Cina banyak banget menambahkan jamur enoki di dalam hidangannya ya sahabat pendengar Basuma FM. Oke, itulah tadi ya beberapa fakta tentang jamur enoki yang sudah Rena bagikan. Ya memang banyak manfaatnya sih sahabat pendengar Basuma, tapi dengan catatan tidak ada kandungan bakteri apa tadi sahabat pendengar Basuma? Iya, bakteri listeria ya sahabat pendengar Basuma. Karena sekarang pemerintah sudah menemukan bakteri listeria di jamur enoki. So sahabat pendengar Basuma harus hati-hati dan kalau bisa bukan kalau bisa sih ya, sebaiknya sih tidak usah dikonsumsi terlebih dahulu ya sahabat pendengar Basuma FM. Oke, nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita. Tapi kali ini Rana sudah siapkan dulu ya lagu-lagu yang keren banget untuk menemani pagi hari sahabat pendengar Basuma. Oh, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,5 FM Basuma Radio favorit kita. Oke, 102,5 FM Basuma Radio favorit kita. Berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini di Coffee Morning Program. Terima kasih untuk sahabat pendengar Basuma yang sudah selalu setia simakin Rena. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dari kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Rana yang bertugas pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.